Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi di video pembelajaran sama Ibu. Kali ini kita akan membahas tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dan materinya adalah siklus air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Siklus air ini memiliki beberapa tahapan. Di sini Ibu akan membuat menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu transpirasi, 2 evaporasi, 3 kondensasi, 4 presipitasi, 5 infiltrasi. Supaya lebih mudah diingat, kita singkat proses-proses ini menjadi TEKPI. Jadi awal-awal huruf ini kita buat singkatan jadi TEKPI. T transpirasi, E evaporasi, K kondensasi, P presipitasi, I infiltrasi. Nah, untuk penjelasannya kita buka yang nomor 1 dulu, yaitu transpirasi. Secara singkat, transpirasi itu adalah penguapan air oleh tumbuhan. Jadi kan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini melakukan penguapan. Nah, penguapan air itu nantinya akan terbentuk awan. Jadi awan ini terbentuk oleh transpirasi atau penguapan air oleh tumbuhan. Selain oleh transpirasi, awan ini juga terbentuk oleh penguapan air laut, danau, atau sungai yang disebut evaporasi. Jadi sebenarnya transpirasi dan evaporasi ini sama-sama penguapan. Cuman bedanya kalau transpirasi penguapan air oleh tumbuhan, kalau evaporasi penguapan air laut, danau, atau sungai. Jadi air laut, danau, atau sungai yang ada di muka bumi ini menguap. Kenapa bisa menguap? Bisa jadi oleh matahari. Pemanasan oleh matahari kan air kalau dipanaskan akan menguap. Ya, jadi penguapan ini nantinya akan menjadi awan, membentuk awan. Jadi awan itu terbentuk oleh proses transpirasi dan evaporasi. Yang ketiga adalah kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air atau pengembunan. Nah, nantinya selama proses pengembunan, pengubahan uap air menjadi titik-titik air, jadi awan yang tadinya hanya berbentuk uap air, karena ada pengembunan, terbentuklah titik-titik air sehingga awan-awan tersebut mengandung banyak air. Kita bisa melihat awan-awan mendung. Nah, awan-awan mendung itu adalah awan-awan yang sudah memiliki atau sudah mengandung banyak titik-titik air dari proses kondensasi atau pengembunan. Yang keempat adalah presipitasi. Nah, kalau awan-awan tersebut sudah mengandung banyak air, sudah mengandung banyak titik-titik air, secara otomatis awan-awan tersebut
menjatuhkan air-air yang sudah jenuh, yang sudah banyak di awan tersebut, yaitu kita sebut dengan hujan. Jadi presipitasi itu adalah turunnya air ke permukaan bumi atau sering kita sebut dengan hujan. Bisa hujan, bisa salju ya. Yang kelima adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah penyerapan air oleh tanah dan mengalir ke laut. Tadi setelah proses turunnya air ke permukaan bumi, nah air-air tersebut selain mengalir di atas permukaan tanah juga diserap oleh tanah. Nah, di sini terlihat air-air tersebut diserap oleh tanah. Biasanya ya tanah yang menyerap banyak air itu adalah tanah yang ditumbuhi oleh banyak tumbuhan. Karena akar dari tumbuhan itu membantu proses penyerapan air ke dalam tanah. Dan nantinya yang dari dalam tanah itu juga akan mengalir ke laut. Nah, jadi karena air memiliki siklus atau perputaran dari bumi ke atmosfer, turun lagi ke bumi, maka air selalu tersedia di bumi. Ada pesan untuk direnungkan. Jadi kita sering mendengar bahwa pohon itu sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Kenapa? Tadi sudah disebutkan bahwa pohon membantu penyerapan dengan bantuan akar. Jadi apa yang dibantunya? Infiltrasinya. Jadi akar pohon itu membantu penyerapan air ke dalam tanah. Dan juga penguapan melalui daun atau transpirasi. Semakin banyak pohon, semakin banyak penguapan dan membantu juga siklus air. Jadi bisa dibayangkan kalau pembalakan hutan yang terjadi sekarang ini, banyak pembalakan hutan, penebangan secara liar, hanya akan menimbulkan kekeringan. Kenapa kekeringan? Karena siklus airnya juga akan terganggu. Cadangan air dalam tanah menjadi berkurang, dan turunnya hujan juga sedikit karena kurangnya penguapan. Jadi kita harus bijak dalam menjaga lingkungan. Kita jaga pohon-pohon yang ada di sekitar kita, dan kalau ada tanah-tanah yang gersang, kering, tidak ada pohon, kita tanamilah pohon karena itu untuk kelangsungan kehidupan kita di bumi ini. Mari lestarikan hutan yang masih ada dan tanamilah lahan yang sudah gersang. Let's do our best. Nah, terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.